Perkenalkan, nama saya Zoya Abigail Purba dari kelas Niaga A dengan NPM 200646920. Pada tugas ujian akhir semester kali ini, saya akan menganalisis Estée Lauder Company. Estée Lauder Company adalah produsen multinasional dan pemasar produk yang bergerak pada perawatan kulit, rias wajah, wewangian, dan perawatan rambut yang berbasis di Midtown Manhattan, New York City. Perusahaan ini memiliki portofolio merek yang beragam dan didistribusikan secara internasional melalui perdagangan digital dan saluran retail. Estée Lauder didirikan pada tahun 1946 bersama dengan suaminya yaitu Joseph Lauder. Mereka awalnya hanya memproduksi minyak pembersih, lotion kulit, krim serbaguna, dan paket krim. Pada tahun 1948, mereka mendirikan gerai Toserba pertamanya di Saks Fifth Avenue, Manhattan. Perusahaan ini terus berkembang hingga sekarang dan masuk ke dalam peringkat 10 besar merek kosmetik di dunia. Konsep yang saya gunakan pada tugas ujian akhir semester ini adalah pastel dan juga MC Kinsey 7S. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan penularan kasus COVID-19 di seluruh dunia. Perusahaan Estée Lauder juga terkena dampaknya, yaitu memiliki kesulitan pada supply chain. Perusahaan kecantikan internasional terkemuka Estée Lauder Company telah menguraikan sejumlah langkah yang akan diambil dalam upaya untuk menghindari kesulitan yang dihadapi terhadap rantai pasokan global. Dalam laporan fiskal pada kuartal 1 tahun 2022, pemilik kecantikan mengutip kemacetan pelabuhan, kekurangan tenaga kerja dan kontainer, serta penundaan pengiriman sebagai tantangan utama yang diperkirakan berdampak negatif pada bisnis. Pemilik Estée Lauder yaitu Clinique memperingatkan bahwa biaya transportasi dan logistik yang lebih tinggi akan berdampak pada biaya penjualan dan biaya operasional untuk sisa tahun keuangan. Untuk menghadapi krisis ini, salah satu tindakannya yaitu menaikkan harga kosmetik. Adalah sesuatu yang sudah diadopsi oleh pemain kosmetik lain untuk menghadapi kenaikan biaya dan inflasi. Batasan atau skop analisis perusahaan akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan kasus. Selanjutnya, konsep dan teori serta model analisis yang saya gunakan yaitu pastel dan juga MC Kinsey 7S. Analisis pastel adalah konsep dalam prinsip manajemen strategis. Konsep ini diterapkan sebagai alat untuk memantau lingkungan perusahaan di mana mereka beroperasi atau berencana untuk meluncurkan produk dan layanan mereka atau untuk mengantisipasi situasi makro yang mempengaruhi situasi perusahaan. Selanjutnya, MC Kinsey 7S model adalah suatu analisa bisnis yang mengacu pada desain organisasi perusahaan. Analisis pastel Estée Lauder meneliti berbagai faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi yang berdampak pada bisnisnya bersama dengan faktor hukum dan lingkungan. Analisis pertama yang saya gunakan yaitu analisis pastel. Pada analisis pastel ini, yang pertama ada faktor politik. Estée Lauder Company memainkan peran penting dalam menentukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas jangka panjang. Perusahaan Estée Lauder di negara atau pasar tertentu juga beroperasi di produk pribadi di lebih dari selusin negara yang mengekspos dirinya ke berbagai jenis lingkungan politik dan berisiko sistem politik. Keberhasilan yang dicapai dalam industri produk pribadi yang begitu dinamis di berbagai negara adalah dengan mendiversifikasi risiko sistematis dari lingkungan politik. Perusahaan Estée Lauder dapat dengan cermat menganalisis faktor-faktor sebelum memasuki atau berinvestasi di pasar tertentu. Selanjutnya, ada faktor ekonomi. Perusahaan Estée Lauder dapat menggunakan faktor ekonomi negara seperti tingkat pertumbuhan, inflasi, dan indikator ekonomi untuk memperkirakan lintasan pertumbuhan tidak hanya pada sektor tertentu tetapi juga sektor organisasi. Faktor ekonomi yang mempertimbangkan adalah jenis sistem ekonomi di negara-negara operasi seperti jenis sistem ekonomi yang ada dan seberapa stabilnya intervensi pemerintah di pasar bebas, juga barang konsumen yang terkait seperti nilai tukar dan stabilitas mata uang negara tersebut. Selanjutnya, ada faktor sosial. Budaya masyarakat dan cara melakukan sesuatu berdampak pada budaya organisasi di suatu lingkungan. Keyakinan dan sikap bersama dari populasi memainkan peran besar dalam bagaimana pemasar di perusahaan Estée Lauder akan
memahami pelanggan dari pasar tertentu dan bagaimana mereka merancang pesan pemasaran untuk konsumen industri produk pribadi. Selanjutnya, ada faktor teknologi. Teknologi dengan cepat mengganggu berbagai industri di seluruh dunia. Perusahaan Estée Lauder perlu memperhatikan perkembangan teknologi terkini oleh pesaing, dampak teknologi pada penawaran produk, dampak pada struktur budaya di industri, dan juga dampak struktur rantai nilai di sektor barang konsumen dan tingkat difusi teknologi. Selanjutnya ada faktor legal. Di sejumlah negara, kerangka hukum dan institusi tidak cukup kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual suatu organisasi. Beberapa faktor hukum yang harus diperhatikan oleh kepemimpinan perusahaan Estée Lauder saat memasuki pasar baru adalah antitrust law in personal products industry and overall, hukum diskriminasi, hak cipta, hukum kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan e-commerce, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang kesehatan dan keselamatan, serta perlindungan data. Dan yang terakhir adalah faktor environmental atau lingkungan. Pasar yang berbeda memiliki norma atau standar lingkungan yang berbeda yang dapat berdampak pada profitabilitas organisasi di pasar tersebut. Bahkan, di dalam suatu negara, seringkali negara bagian dapat memiliki undang-undang lingkungan dan undang-undang pertanggungjawaban yang berbeda. Sebelum memasuki pasar baru atau memulai bisnis baru di pasar yang ada, perusahaan harus berhati-hati mengevaluasi standar lingkungan yang diperlukan untuk beroperasi di pasar tersebut. Analisis selanjutnya adalah 7MC Kinsey. Yang pertama, strategi. Estée Lauder perlu membangun keseimbangan antara penghematan biaya jangka pendek dan melindungi keunggulan kompetitif intinya. Dalam semangatnya untuk mendapatkan lebih banyak pangsa pasar melalui persaingan harga, Estée Lauder harus menghindari pemotongan biaya yang dapat menghasilkan produk dan layanan yang lebih rendah. Selanjutnya, struktur. Pandemi telah mempertanyakan struktur dan manajemen rantai pasokan perusahaan saat ini. Untuk menjadi organisasi yang lebih tangguh dan mempersiapkan diri untuk gangguan masa depan dengan skala yang sama, Estée Lauder harus fokus pada diversifikasi pemasok secara geografis sehingga gangguan terkait iklim, geopolitik, dan lainnya tidak berdampak pada kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Estée Lauder perlu menyempurnakan struktur organisasinya, juga perlu memiliki tim yang lebih kecil, pelaporan yang mudah ke kantor pusat, dan memungkinkan tim untuk mengambil keputusan berdasarkan perkembangan waktu yang nyata. Selanjutnya, sistem. Estée Lauder perlu memfokuskan area berikut seperti meningkatkan proses internal, manajemen risiko, manajemen hubungan pelanggan, pengoptimalan aplikasi web, dan visualisasi data di seluruh organisasi. Selanjutnya ada share values. Organisasi telah membangun model bisnis yang sukses berdasarkan nilai inti, visi misi, dan misinya. Estée Lauder tidak perlu membuat banyak perubahan pada segmen share values ini. Namun, Estée Lauder perlu memfokuskan pada keberlanjutan, seperti investor yang memberikan banyak tekanan pada masalah lingkungan, sosial, dan tata kelola, sehingga dapat membawa transparansi lebih dengan menggunakan konsep seperti triple bottom dalam ESG dan pelaporan keuangannya. Selanjutnya, style. Gaya kepemimpinan yang dibutuhkan di lokasi fisik dan skenario terpencil sama sekali berbeda. Di lingkungan fisik, manajer dapat mampir mengobrol, memberikan masukan, dan menyelesaikan pekerjaan. Namun, di lokasi terpencil, karyawan harus bekerja di lingkungan yang jauh lebih terisolasi. Untuk meningkatkan alur kerja, para pemimpin harus mengejar bentuk kepemimpinan yang kolaboratif dan inklusif. Pemimpin harus membangun tim yang lebih kecil sebagai bagian dari tim yang lebih besar. Selanjutnya, skill. Estée Lauder dapat membangun program pelatihan dan pengembangan terstruktur untuk orang-orang yang bekerja dari lokasi terpencil. Estée Lauder dapat merekrut talenta baru karena semakin banyak orang meninggalkan pekerjaan mereka yang ada karena tidak cukup menantang. Selanjutnya, staff. Beberapa langkah yang dapat dilakukan Estée Lauder untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah dengan membuka obrolan bagi orang-orang untuk mendekati karyawan di berbagai tingkat dalam hierarki. Hal ini tidak hanya akan membantu manajemen puncak untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang di bawahnya, tetapi juga membantu dalam membangun budaya yang terbuka dan transparan. Selanjutnya, aktor yang terlibat yaitu CEO, Senior Corporate, CFO, General Secretary, FP Global R&D, FP Global Human Resource, dan juga FP Global Communications.
Selanjutnya, tantangan dan hambatan dalam analisis perusahaan. Selama saya menganalisis perusahaan Estée Lauder ini, saya tidak memiliki hambatan. Hal ini dikarenakan terdapat informasi yang mudah didapatkan. Selanjutnya, dampak analisis ini bagi perusahaan Estée Lauder yaitu perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih baik dalam menyusun strategi, memperkerjakan karyawannya, memasarkan produk, dan bisa mengukur pencapaian secara realistis sesuai dengan yang sudah dikerjakan. Kesimpulannya adalah analisa bisnis sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan di tengah lingkungan yang dinamis dan cepat berubah. Ada banyak aspek yang perlu terus dilakukan analisis, dilakukan evaluasi agar perusahaan tetap menjaga eksistensinya.